Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim taslima. Kawan-kawan yang saya hormati, ada gejala sangat baik kita temukan di Indonesia, yakni perhatian masyarakat untuk mempelajari agama Islam itu semakin meningkat. Karena ketertarikan terhadap Islam semakin meningkat, maka banyak kita temukan para selebritis, umpamanya para pejabat, menjadi mu'alaf, mempelajari Islam secara lebih sungguh-sungguh. Jumlah orang Indonesia pergi haji, pergi umroh menjadi semakin meningkat. Sekolah-sekolah agama, madrasah-madrasah, masjid-masjid semakin penuh. Penuh dikunjungi oleh orang untuk belajar agama Islam. Ini fenomena menarik dan bagus sekali. Bahkan fenomena ini sebetulnya berlangsung secara global. Di Amerika, di Australia, di Eropa, bahkan di Cina dan di Rusia juga mengalami hal yang sama. Nah, kawan-kawan, bila semangat mempelajari Islam itu tumbuh dengan kuat, tumbuh dengan sangat tinggi, maka pertanyaannya adalah, seharusnya kita belajar Islam itu kemana? Kalau pada zaman Rasulullah, belajar Islam itu mudah. Langsung saja kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah tangan pertama yang dipercayakan oleh Allah kepada manusia untuk menyampaikan ajaran agama Islam. Lah, ketika Rasulullah sudah tidak ada, seperti kita pada zaman sekarang ini, bagaimana? Maka tumbuhlah ungkapan yang sebetulnya itu diambil dari pesan Rasulullah sendiri. Apabila saya tinggalkan nanti, atau ketika saya sudah tidak ada lagi, kata Rasulullah, aku wariskan kepadamu beberapa perkara. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran ini adalah warisan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita semua yang tidak bisa bertemu langsung kepada Rasulullah, menjadikannya sebagai sumber rujukan pertama dan utama di dalam mempelajari agama Islam. Kawan-kawan sekalian, di Indonesia ada ungkapan, mari kembali kepada Al-Quran. Apa-apa ditanya, dalilnya mana? Al-Qurannya bagaimana? Al-Quran nyebutnya bagaimana? Apa-apa dirujuk kepada Al-Quran. Itu betul, tidak salah. Hanya saja secara teknis, kawan-kawan sekalian, Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab. Wah, kalau gitu kita harus belajar bahasa Arab. Betul, boleh, bagus. Tapi ingat, orang Arab sendiri pun belum tentu bisa paham terhadap Al-Quran. Di zaman Rasulullah saja, para sahabat masih bertanya juga kepada Rasulullah, kepada Nabi Muhammad SAW tentang Al-Quran yang bahasa Arabnya dia pahami. Jadi, untuk mempelajari Islam langsung kepada sumbernya Al-Quran,
itu ada beberapa pertimbangan teknis, metodologis yang harus benar kita dudukkan. Tadi saya sebutkan, cara pertama para sahabat bertanya langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita yang sudah tidak ketemu lagi dengan Rasulullah? Maka para ahli menyebutnya sebagai pahami ayat Al-Quran dengan penjelasan oleh ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau di dalam ilmu metodologi itu disebut sebagai analisis konten. Jadi kita memahami pesan yang terkandung di dalam Al-Quran itu dengan menganalisa kontennya. Ayat yang satu kita pahami dari penjelasan ayat yang lain. Surat yang satu kita harus mengerti dari penjelasan surat yang lain. Begitu seterusnya. Ayat dengan ayat, surat dengan surat, urutan ayat, sambungan korelasi ayat, itu yang disebut sebagai analisis konten. Untuk bisa analisis konten, tentu harus memahami bahasa Arab. Bahasa Arab yang harus dipahami adalah bahasa Arab yang paripurna, bukan bahasa Arab yang dipelajari oleh para TKW. Saya punya pengalaman, karena ngerti-ngerti sedikit bahasa Arab, saya ngomong di Mekah pakai bahasa Arab. Orang Arab nggak ngerti. Rupanya bahasa Arab yang saya pelajari di Indonesia itu beda dengan bahasa Arab yang digunakan di Mekah sekarang. Apalagi di Arab yang lain seperti di Mesir umpamanya. Itu beda. Nah, artinya pemahaman penguasaan bahasa Arab yang paripurna disertai dengan metodologi yang benar. Kita sebutkan tadi tafsir ayat dengan ayat, analisis konten. Kawan-kawan sekalian, mufasir yang sangat terkenal untuk melakukan analisis konten itu adalah Ibnu Katsir, dan dia sudah meninggalkan tafsir yang kita kenal sekarang sebagai tafsir Ibnu Katsir. Saya memiliki terjemahannya. Saya nggak bisa bahasa Arab. Ya. Saya memiliki terjemahannya, itu pun tidak lengkap, disebut sebagai ringkasan tafsir Ibnu Katsir, jilid 1. Artinya ada beberapa jilid. Yang seperti ini ada 4 jilid. Versi lain ada 7 jilid umpamanya. Tafsir Ibnu Katsir ini sangat fenomenal dan sangat penting di dalam mempelajari Al-Quran. Mengapa? Karena satu, Ibnu Katsir melakukan penafsiran terhadap Al-Quran dengan ayat dari ayat. Pemahaman ayat berdasarkan penjelasan ayat yang lain. Ayat diterjemahkan, ditafsirkan oleh ayat. Tadi saya sebut sebagai analisis konten. Selebihnya, Ibnu Katsir ini awalnya adalah ahli hadis. Karena dia ahli hadis, dia sangat menguasai hadis. Penguasaan terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paripurna. Itu yang dimiliki oleh Ibnu Katsir. Sehingga ketika dia mulai tidak paham dari analisis konten, pemahaman satu ayat berdasarkan ayat yang lain, itu pun masih kurang paham dia. Maka dia menggunakan hadis. Tidak menggunakan pikiran dia. Tidak menggunakan pendapat-pendapat ulama. Kurang lebih kira-kira begitu. Kalau toh ada di sini cuplikan-cuplikan dari pendapat yang lain, itu hanya ilustrasi saja. Sehingga Ibnu Katsir di dalam menuliskan tafsirnya di dalam kitab
yang kita kenal sekarang dengan istilah tafsir Ibnu Katsir, lengkap di dalamnya ayat-ayat Al-Quran juga. Jadi menafsirkan ayat ini, dia hadirkan, dia sajikan ayat yang lain untuk memahami itu. Tidak cukup dengan itu, dia lalu tambahkan dengan hadis. Menjadi tebal sekali, karena sesungguhnya dia menjadi seperti kompilasi ayat-ayat Al-Quran plus hadis. Ini keunggulan tafsir Ibnu Katsir. Dengan segala mohon maaf, tidak meniadakan atau merendahkan tafsir-tafsir yang lain yang lebih modern, yang lebih banyak digunakan oleh orang. Tafsir Ibnu Katsir ini menjadi rujukan dengan posisi tersendiri yang sangat penting. Maka saya menyarankan kepada kawan-kawan sekalian, jangan berhenti hanya memahami Al-Quran melalui bacaan terhadap, sekali lagi mohon maaf terhadap kawan-kawan, memahami Al-Quran dengan terjemahan Departemen Agama. Terjemahan Departemen Agama ini luar biasa bagusnya, karena ini dikerjakan oleh kumpulan tim besar para ahli di Indonesia. Dia luar biasa. Bagaimanapun dia masih tetap memiliki kekurangannya. Apalagi kita mau jadikan dia sebagai rujukan utama, belum bisa. Rujukan utama kita tetap Al-Quran. Lalu rujukan kedua adalah hadis. Cara mudah yang bisa kita kerjakan, kita lakukan pada saat ini adalah kita menggunakan karya tafsir Ibnu Katsir. Karya Ibnu Katsir di dalam bagaimana menjelaskan Al-Quran. Ibnu Katsir itu sendiri nama lengkapnya adalah Al-Hafiz Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir Al-Quraisy Ad-Damsyiki. Dia meninggal pada tahun 774 Hijriah. Ini yang ingin saya katakan pada kesempatan ini, menggunakan rujukan yang benar di dalam memahami Islam dan juga menggunakan metodologi yang benar. Jangan asal kutip sana sini baru ngerti satu potong ayat, itu pun melalui terjemahan Departemen Agama, lalu kita berhujjah Islam itu begini. Sekali lagi, ini sebagai sebuah masukan, sharing dari pengalaman, pemahaman saya terhadap bagaimana mempelajari Islam yang sekarang ini semakin semarak. Kita semua sama-sama bergembira dengan itu. Maafkan saya terhadap kekurangan saya dan sekaligus juga ketidakmampuan saya di dalam mengungkapkannya dalam bentuk kata-kata yang tepat. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.